Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan menjelaskan mengenai matriks dan determinan. Apa itu matriks? Kemudian apa itu determinan? Mari kita lihat bersama-sama. Yang disebut matriks adalah deretan bilangan yang tersusun secara teratur dalam baris dan kolom yang diapit oleh sepasang kurung siku. Nah, matriks ini merupakan bagian dari metode untuk penyelesaian masalah. Jadi, masalah yang disusun dalam kalimat matematika bisa diselesaikan dengan bantuan matriks. Secara umum, matriks ditulis dalam bentuk A11, A12, A13, dan seterusnya. Nah, angka di bagian depan ini menunjukkan nomor barisnya. Kemudian angka di bagian belakang menunjukkan nomor kolomnya. Misalnya A11 berarti baris pertama, kolom pertama. Kemudian yang di bawahnya ini A21 berarti baris kedua, kolom pertama. Nah, demikian seterusnya. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan matriks misalnya. Tetapi ini tentu contoh ini lebih kompleks ya. Misalnya formula tablet kaptopril lepas lambat dengan matriks pautan silang alginat. Nah, kemudian ada kajian aktivitas bentonit sebagai matriks dalam sediaan farmasi tabir surya turunan sinamat. Nah, ini adalah contoh kasus, tetapi ini tentunya lebih advance lagi ya penggunaannya. Nah, kemudian sekarang operasi matriks. Matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, juga bisa dibagi. Sehingga operasi matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan matriks, misalnya matriks A berordo M kali N, demikian juga matriks B mempunyai ordo yang sama. Nah, ordo itu menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jadi kalau jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka bisa dijumlahkan. Nah, ini M kali N itu artinya jumlah barisnya adalah M, kemudian jumlah kolomnya adalah N. Nah, maka bisa dijumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Dengan menjumlahkan elemen dengan letak yang sama. Nah, penjumlahan matriks memiliki sifat-sifat antara lain A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ini bersifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat penjumlahan matriks yaitu bersifat asosiatif atau dikelompokkan. Yaitu A ditambah B ditambah C, itu bisa B dan C ditambahkan dulu, atau A dan B bisa ditambahkan dulu, itu hasilnya sama. Kemudian matriks juga bersifat distributif, misalnya K kali A plus B, maka itu artinya K kali A ditambah K kali B. K itu merupakan bilangan skalar. Nah, ini sekarang perkalian matriks. Bagaimana cara mengkalikan matriks? Nah, dalam matriks jumlah ordonya tidak selalu harus sama, tetapi ada syaratnya, yaitu antara lain jumlah kolom pada matriks pertama, ini misalnya 2, sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, contohnya ini ya, ini jumlah kolom pada matriks A di sini ada 2, kemudian jumlah baris pada matriks B ada 2. Jadi jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, cara mengkalikannya ini kalian lihat pada baris dikalikan dengan kolomnya, baris dikalikan dengan kolom, kemudian saling dijumlahkan. Misalnya ini 5 kali 1 ditambah 2 kali 5. Nah, 5 kali 1 ditambah 2 kali 5. Nah, sudah perkalian dengan kolom pertama sudah, bisa kita kalikan dengan langsung kolom kedua. Kolom kedua ini 4, 3, berarti 5 kali 4 dan ditambah 2 kali 3. Nah, sekarang kolom yang ketiga, 5 kali 4 ditambah 2 kali 2. Sekarang kolom yang terakhir, 5 kali 2 ditambah 2 kali 7. Nah, seperti itu, seterusnya sampai baris di bawahnya. Nah, baris di bawahnya misalnya ini 4 dan 1 dikalikan dengan 1, 5.
4 kali 1 ditambah 1 kali 5. Nah, kemudian berikutnya yang kolom kedua 4 kali 4 ditambah 1 kali 3. Kemudian 4 kali 4 ditambah 1 kali 2. Kemudian 4 kali 2 ditambah 1 kali 7 dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh matriks yang terakhir adalah jumlah barisnya sama dengan 3 sesuai dengan jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolomnya adalah 4 sesuai dengan jumlah kolom matriks kedua. Nah, itu adalah contoh perkalian matriks. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Untuk sifat-sifat operasi perkalian matriks antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat distributif. Misalnya matriks A dikalikan B ditambah C, itu artinya matriks A kali B ditambah A kali C. Kemudian yang kedua itu juga bersifat distributif ya. Misalnya matriks A ditambah B dikalikan dengan matriks C. Nah, itu artinya matriks A kali C ditambah B kali C. Nah, sifat yang ketiga itu merupakan sifat asosiatif. Misalnya matriks A kali B kali C bisa dikerjakan dengan cara matriks B dan C dikalikan dulu, kemudian A dikalikan hasil perkalian B dan C tadi, atau A dan B dikalikan lebih dahulu, kemudian baru dikalikan dengan matriks C. Nah, Bu Erni akan menjelaskan beberapa jenis matriks. Yang pertama adalah matriks transpose. Apa yang dimaksud dengan matriks transpose? Transpose adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar baris dengan kolomnya. Misalnya ada matriks A, maka matriks transposnya ditulis dengan A aksen atau AT seperti itu. Nah, misalnya di sini ada matriks A, pada baris pertama elemennya adalah 4, 2, 6, 7. Maka satu baris ini berubah menjadi kolom pada A aksen. Nah, kalian perhatikan ya. Kemudian baris kedua ini menjadi kolom kedua. Nah, itu yang disebut dengan matriks transpose. Sekarang Bu Erni akan menjelaskan beberapa jenis matriks khusus. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Apa yang dimaksud dengan matriks bujur sangkar? Matriks bujur sangkar adalah suatu matriks dengan banyak baris yang sama dengan banyak kolom. Nah, misalnya ini ordo 2 kali 2, itu artinya jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya juga 2. Nah, ini contoh yang berordo 3 kali 3, jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini contohnya, ini diagonal utamanya memiliki elemen 1, 2, 4. Nah, elemen yang lain adalah 0. Itu yang dimaksud dengan matriks diagonal. Sekarang matriks yang ketiga adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya semuanya 1. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini diagonal utamanya. Maka yang punya yang di bawah diagonal utama elemennya tidak 0, tetapi yang di atasnya, di atas diagonal utama elemennya 0 semua. Itu yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas berarti kebalikannya. Elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, jadi yang tidak 0 adalah yang di atas diagonal utama. Nah, kemudian yang matriks selanjutnya adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya matriks A ditransposkan, ternyata elemennya adalah sama persis dengan matriks A. Jadi A sama dengan A aksen, atau A sama dengan A transpose. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan matriks inverse? Jika A dan B adalah matriks bujur sangkar, sehingga A kali B sama dengan B kali A, hasilnya adalah matriks identitas. Maka B disebut dengan inverse dari A, yang ditulis dengan B sama dengan A pangkat min 1.
sedemikian sehingga B juga punya inverse dan ditulis A sama dengan inverse dari B, yaitu B pangkat min 1. Nah, artinya matriks inverse itu jika dikalikan akan menghasilkan matriks identitas. Nah, untuk berikutnya adalah materi determinan matriks. Materi determinan matriks ini akan Bu Erni lanjutkan di video selanjutnya. Cukup sekian dari Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.